Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Budidaya Paluta. Perkenalkan, saya Reja Pahlawan Daulay, analis perikanan budidaya, Dinas Perikanan Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara. Baiklah teman-teman, di sini saya sedang mengerjakan tugas aktualisasi dengan gagasan bagaimana meningkatkan kualitas dan pengetahuan masyarakat tentang cara budidaya ikan yang baik di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk itu perlu kita tahu dasar-dasar dari kegiatan budidaya. Salah satunya adalah mengetahui bagaimana pentingnya kualitas air dan treatment kualitas air untuk mendukung keberhasilan di dalam kegiatan budidaya perikanan. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Di dalam kegiatan perikanan budidaya, standar kualitas air menjadi syarat mutlak untuk mendukung keberhasilan kegiatan perikanan budidaya. Adapun beberapa parameter yang umumnya diperhatikan untuk mendukung keberhasilan kegiatan budidaya, diantaranya adalah DO, pH, salinitas, temperatur, amonia bebas, nitrit, nitrat, klorin, iodium bebas. Namun teman-teman, di sini saya hanya akan menjelaskan 4 parameter kualitas air yang dapat diukur dengan alat uji kualitas air sederhana. Di antaranya seperti pH, amonia bebas, nitrit, dan nitrat. Di sini kita sedang melakukan bagaimana pengujian kualitas air di kolam kelompok perikanan Temago Arsak. Untuk tahapan pemeriksaan kualitas air, yang pertama adalah kita persiapkan alat dan bahan. Adapun alat yang kita persiapkan diantaranya adalah ember, botol sampel air, dan kemudian bahan yang digunakan adalah reagen menguji kualitas air yang dapat dibeli di toko pertanian atau di toko online. Berikutnya, setelah alat dan bahan kita siapkan, kita melakukan pengambilan sampel air di kolam budidaya atau media ternak ikan. Nah, di sini kita melakukan pengambilan sampel air menggunakan botol sampel ya sebanyak yang dibutuhkan. Nah, di sini saya mengambil sampel air berupa 1 botol air media budidaya sebagai contoh bagaimana cara menggunakan alat uji kualitas air. Setelah sampel air diambil dari media budidaya, tahapan yang perlu kita lakukan berikutnya adalah memasukkan sampel air ke dalam tub uji kualitas air atau tabung kecil yang berisi 5 ml sampel air dalam setiap tabung. Ada 4 tabung dalam pengujian ini, perlu kita marking atau kita tandai. Yang pertama, botol yang pertama ada pH, kemudian yang kedua ada botol amonia, kemudian ada botol nitrit dan botol nitrat. Baiklah teman-teman, untuk pengujian sampel air yang pertama, kita adalah menguji sampel pH pada media budidaya. Setelah sampel air budidaya dimasukkan ke dalam tabung, yang pertama kali kita lakukan adalah menguji nilai pH. Pada nilai pH tersebut, kita menggunakan reagen khusus yaitu untuk menguji nilai pH. Kita teteskan sebanyak 3 tetes reagen pada tabung yang sudah diisi sampel air. Kemudian setelah diteteskan 3 tetes reagen pH, kita diamkan dalam beberapa waktu. Adapun parameter berikutnya adalah amonia. Dalam pengujian amonia, tahapan ini dilakukan hampir sama, namun terjadi 2 kali penetesan. Setelah sampel air yang dimasukkan ke dalam tabung atau tub tadi, kita teteskan 8 tetes reagen amonia yang pertama, kemudian didiamkan dalam beberapa saat, kemudian dilanjutkan pada reagen amonia yang kedua sebanyak 8 tetes juga, kemudian didiamkan dalam waktu 5 menit. Selanjutnya untuk pengujian reagen yang ketiga yaitu nitrit. Pengujian nitrit juga memiliki tahapan yang hampir sama. Setelah sampel air dimasukkan ke dalam tabung, kita teteskan reagen nitrit sebanyak 5 tetes, kemudian kita diamkan dalam waktu 5 menit. Nah, untuk sampel yang terakhir ada parameter nitrat. Dalam pengujian nitrat memiliki tahapan yang hampir juga sama. Di sini kita memiliki 2 jenis reagen yang akan ditambahkan ke dalam sampel air yang sudah dimasukkan ke dalam tabung. Setelah sampel air dimasukkan ke dalam tabung tadi, botol reagen yang pertama kita masukkan sebanyak 10 tetes. Tunggu beberapa saat, kemudian dilanjutkan reagen nitrat botol yang kedua, diteteskan sebanyak 10 tetes juga. Baiklah teman-teman, setelah semua sampel air kita tetesi reagen dari pengujian air tadi yaitu pH, amonia, nitrit dan nitrat, setelah ditunggu dalam waktu 5 menit, kemudian tahapan yang berikutnya kita lanjutkan adalah mencocokkan
bagaimana perubahan warna pada tabung yang sudah ditetesi reagen tersebut. Dari pencocokan warna air pada tabung dengan kertas standar test kit air akan menunjukkan angka-angka kisaran kualitas media budidaya. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah melakukan penetesan kit reagen kualitas air. Nah, untuk yang berwarna kebiruan ini adalah sampel amonia pada kolam air budidaya yang menunjukkan di sekitaran angka 7,6 yang artinya masih normal. Kemudian ada amonia berwarna kekuningan yang berada di sekitaran 0 sampai 0,25 ppm. Di sini ada dua parameter air lainnya, yaitu ada nitrit dan nitrat. Yang berwarna kebiruan ini nitrit dan yang warna kuning adalah nitrat. Nah, di sini juga berada pada kisaran normal, yaitu mendekati angka 0 sampai 0,25 ppm. Yang artinya ini masih aman untuk air budidaya. Oke teman-teman, di sini dapat kita lihat hasil sampel air yang menunjukkan air di kelompok perikanan Tamago Arsak masih berada di tahap atau masih berada di kualitas air yang layak digunakan sebagai media budidaya organisme akuatik atau ikan. Baiklah teman-teman budidaya, setelah kita melihat hasil dari pengujian kualitas air tadi, apa tindakan yang perlu kita lakukan? Yaitu jika kisaran kualitas air tadi berada titik yang tidak berada di titik optimal, artinya kualitas air tidak baik atau buruk, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, melakukan penggantian air. Penggantian air yang dapat kita lakukan tergantung dengan jeleknya kualitas media budidaya. Bisa dilakukan penggantian seperempat dari volume air dari volume kolam, atau setengah, bahkan 3/4, atau pergantian total untuk melindungi organisme akuatik yang kita budidaya. Nah, setelah itu kita lakukan pengujian kembali apakah air sudah berada di kualitas yang stabil untuk dijadikan sebagai media budidaya. Nah, pentingnya menjaga kualitas air tersebut yaitu untuk membuat organisme akuatik yang kita budidaya dapat hidup dan tumbuh optimal di lingkungan yang cocok. Nah, teman-teman, disinilah mengapa kita harus melakukan pengujian air secara bertahap dan dilakukan berulang selama masa tanam budidaya atau masa kultur. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam edukasi kualitas air sebagai pendukung keberhasilan kegiatan budidaya perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.